Video untuk tanggal 4 anjir, minggu pertama ya di bulan 2 Februari nih, Jumat. Jam 00:08 baru pulang main sama Reja Kejom. Tadi kita ngomongin tentang split bill yang gini loh. Jadi kamu sama pasangan kamu tuh kalau mau pergi kemana-mana, kamu mau makan, kamu mau nginep, atau kamu mau apalah, kamu tuh patungan gitu. Secara bahasa sederhananya tuh patungan gitu. Jadi misalnya tuh biaya akomodasi ke sini tuh 10.000. Nah, kamu tuh patungan goceng 5.000 atau 7.000 3.000 gitu. Tergantung lah. Pokoknya tuh ya patungan aja gitu. Nah, aku mau nanya sama kalian yang kemungkinan besar tidak akan bisa menjawab ini langsung di komentar, tapi kalian jawab di hati kalian aja gitu. Terlepas dari kalian laki-laki atau perempuan, kalau kalian punya pasangan, ada motor bentar. Kalau kalian punya pasangan dan si cowoknya tuh bilang, hari ini kita patungannya gitu. Nah, kamu sebagai perempuan gimana tuh? Tapi kamu juga punya duit gitu, bukan perempuan yang nggak ada duit sama sekali. Kamu punya duit, si cowok yang juga punya duit tapi nggak punya banget gitu, ngerti nggak sih? Tapi si cowoknya tuh kalau mau pergi ke sana tuh harus patungan gitu sama kamu sehingga bisa pergi gitu. Kamu rela nggak untuk patungan gitu? Itu sih pertanyaannya. Nah, kita tuh berdiskusi tentang itu tadi. Tapi untuk para cowok-cowok ya, usahain gitu kalau untuk pertemuan pertama kedua, dan ya pertama kedua khususnya mah gak usah lah lu patungan gitu aja. Kalau mau patungan mah nanti aja gitu kalau udah pacaran gitu. Karena kesan pertamanya tuh ya masa harus patungan sih gitu. Nanti aja patungannya. Nanti seiring berjalannya waktu kan si ceweknya juga tahu tuh tenaga kamu kayak gimana gitu. Tapi jangan tiba-tiba patungan gitu. Itu pasti kabur tuh si ceweknya pasti. Kecuali lu nggak cakep banget ya gitu. Cuman nah aku udah skip lah ya tadi. Ini ada satu lagi nih. Bayangkan seadanya begini nih. Kalian melewati hari dengan pasangan kalian tuh beberapa satu hari satu malam yang sangat bagus gitu ya. Cukup bagus lah ya. Terus kalian mengeluarkan duit kalian sendiri gitu, duit dari hasil kerja kalian gitu, yang kalian tuh dedikasikan untuk kayak nadar gitu, kalau aku punya uang ini aku akan pakai buat pasangan aku gini gitu, kayak pergi atau jajan atau apalah, sekedar makan gitu. Terus tiba-tiba harinya datang gitu dan semuanya berjalan sesuai rencana, pasangan kalian seneng, kalian juga bahagia gitu. Pokoknya hari itu adalah hari yang bagus untuk kalian gitu. Terus pas pulang gitu ya, menuju pas berakhirnya pertemuan, udah mau pisah gitu, pas pulang ada satu masalah kecil yang sebenarnya masalah itu bisa didiskusiin juga ya. Tapi ketika kita mempertanyakan itu kepada si perempuannya gitu, respon si perempuannya tuh malah ngegas gitu, malah kayak karena dia punya duit banyak mungkin ya di kepalanya tuh, dia tuh malah ya udah kalau kamu menyesal jalan sama aku, kamu
rugi jalan sama aku ganti nih duit kamu semuanya gitu, duit kita hari ini gitu. Terus dia tuh tiba-tiba transfer gitu duit buat ngegantiin duit perjalanan katanya tuh ya, dan berakhir udah selesai gitu hubungan kalian tuh gitu, karena dia yang mau juga gitu, dia yang mau putus gitu. Udah selesai aja gitu, nih gue transfer nih, gue ganti nih duit hari ini gitu. Nah, kira-kira apa yang ada di kepala kalian wahai laki-laki kalau punya pasangan yang seperti itu gitu? Apa yang ada di kepala kalian tuh? Kalian akan nyangka bahwa oh, pacar aku tuh ternyata baik ya gitu, mengerti gitu, di perpisahan pun dia masih mau ngegantiin duit, atau kalian kesel ilpil karena karena kalian pikir bahwa anjing lah gitu ya, apa kayak gitu. Kalau itu udah di posisi aku ya, setelah perjalanan jauh, perjalanan seharian gitu, tiba-tiba si ceweknya tuh, ini gue ganti semuanya nih, aku ilpil loh sama si ceweknya. Terlepas dari bahwa yang pertama ya aku tahu dia punya uang, tapi ya enggak gitu juga caranya, karena anjir kok bisa ya dia berpikir kayak gitu. Aku tuh ngumpulin duit ini tuh udah ya ngumpulin buat dia gitu, udah dipersiapin duitnya tuh, udah dipisahin gitu, terus aku buat pergi sama dia gitu. Tiba-tiba pas mau pulang diganti gitu, kayak digantinya tuh bukan ini yang aku ganti ya sebagian atau apa kayak ngebantu ngeringanin beban kamu, enggak, ini dengan cara ngegas gitu. Kasarnya tuh kayak udah nih anjing gue ganti nih semuanya gitu, tai lalu gitu. Nah kayak gitu kasarnya tuh, kayak seolah-olah dia tuh bisa ngebeli duit, bisa ngebeli harga kita tuh cuman dengan duit itu dan selesai gitu. Kayak gigolo jatuhnya tuh, kayak kayak yang dibayar gitu. Emang tai lah gitu. Dan kita tuh bingung ya sebagai laki-laki, sebenarnya ya, kita tuh bisa mengembalikan duit itu gitu, tapi kita udah kelewat kesel aja gitu, dan gak mau ada komunikasi dalam bentuk apapun sama ini nih perempuan yang ini gitu, sehingga anjir kalaupun gue harus balikin duitnya ya gak sekarang gitu, nanti gue balikin tapi gak sekarang karena sekarang kesel gitu atau apalah gitu. Ngerti gak sih kalian? Ini isinya ngegerutu nih video ini, karena aku ngedenger salah satu kejadian terbaru dari orang yang mengalami ya aku ikut kesel aja gitu, dan aku nggak bisa ngebayangin gimana kalau posisi aku ada di posisi laki-laki itu gitu. Kayak anjir, secantik apapun itu perempuannya, secinta apapun aku perempuan, perasaannya tuh akan luntur, akan hilang karena sikap dia yang kayak gitu, sikap dia yang tiba-tiba dor emosi gitu. Padahal kita bisa diskusi gitu, padahal si cowoknya tuh udah kayak ya maaf ya gitu, kita perbaiki ini gitu atau apa gitu, tapi si ceweknya tuh ngotot pengen udah gitu, putus dengan baik-baik atau apalah gitu. Anjing, nggak ada putus yang baik-baik tuh. Nantilah minggu depan aku bahas tuh putus yang baik-baik. Sekarang mah udah, ini 10 menit aja lah, cuma buat ceritain orang itu doang, cerita dari yang cerita aku denger gitu. Aku pernah soalnya pacaran sama perempuan yang punya banyak banget uang tapi ya karena dia mencintai aku gitu ya, dia menyayangi aku, sehingga dia tuh memperlakukan aku tuh selayaknya memperlakukan pasangan aja gitu, nggak lebih mengatas mendahulukan uang dibanding aku gitu loh. Tapi untuk cerita yang barusan adalah bahwa si perempuan tuh berpikir bahwa uang itu nomor satu dan pasangan nomor sekian, sehingga dia bisa ngebeli pasangannya kapan aja yang dia mau, suka-suka dia hidupnya tuh gitu. Nah perempuan-perempuan yang kayak gini adalah perempuan-perempuan yang gak layak gitu untuk lo pacarin, karena segimanapun lo berusaha, segimanapun lo ya
ya berjuang buat dia, nggak akan ada harganya, karena tolak ukurnya pasti di duit gitu. Pasti dia bisa, anjir, dia nggak akan peduli lo lu ngumpulin duit berapa lama untuk pergi sama dia gitu. Dia nggak akan peduli makanan apa yang kalian makan, karena di kepala dia tuh pasti mikir, aku bisa beli kok yang lebih dari ini gitu, bahkan aku juga bisa beli kamu gitu. Nah di kepala dia tuh pasti kayak gitu. Jadi kalau dapetin pasangan yang kayak gini ya, perempuan-perempuan yang kayak gini, anjir udahlah gitu. Kenapa gitu harus dilanjutin mah? Gak akan pernah, kamu tidak akan menemukan pasangan yang bagus untuk kamu, karena si perempuan itu di kepalanya udah tertanam bahwa cowok gue bisa beli kok gitu. Fuck lah. Jadi gini loh, seenaknya, karena dia selalu ngerasa bahwa segalanya bisa dibeli dengan duit yang dia punya gitu. Terlepas dari aku mau nanya juga ya, kalau kalian digituin sama pasangan kalian gitu, diputusin tiba-tiba duitnya tuh mau diganti gitu, duit jalannya tuh, kalian balikin lagi duitnya gak sih? Ini duit balik nih gitu, duit lu gitu. Tapi di sisi yang lainnya, kalau kita ngebalikin duitnya tuh, anjir, apakah nggak disangka modus kita mau balikan, padahal udah jijik banget gitu, karena kelakuan itu udah, harapan yang dibuat lama-lama tuh udah hancur aja gitu dengan satu kejadian itu gitu. Karena menjijikan banget gitu kejadiannya tuh gitu. Aku nggak bilang menjijikan orangnya ya, menjijikan tuh kejadiannya aja gitu. Padahal ya ya gitulah. Pokoknya ya, kalau kenapa ya video ini isinya kayak gini gitu. Wah, seminggu sekali tapi isinya kayak gini gitu ya. Udah 11 menit lagi. Aku nyuruh ke temen aku tuh, ya udah kamu kan berdoa aja sama Tuhan kamu bahwa ya jauhin aja sejauh-jauhnya sama dia, dan lupain seakan-akan gak pernah kamu kenal dia gitu. Karena luka yang paling hebat itu adalah luka ketika kita manusia merasa kita direndahkan oleh sesama manusia gitu, yang padahal kita tuh tahu bahwa kita tuh nggak rendah-rendah banget daripada dia gitu. Kita tuh nggak semiskin yang dia kira gitu. Aku tuh sampai bilang gitu karena aku kesel gitu. Ya. Aku nggak tahu ya ini akan diposting atau enggak, tapi sekarang udah tengah malam, tapi kayaknya diposting deh. Ya, baik-baiklah dengan hidup yang baru untuk pasangan yang ya ceweknya gitu. Kalaupun harus gagal, yaitu gagal dengan sekarang aja gitu. Semoga jadi lebih bahagia setelah lepas dari hari-hari yang buruk gitu, yang pernah ya kita jalani gitu. Semoga gak memilih orang yang salah lagi gitu. Selain aku misalnya, semoga pilihannya ke depannya tepat dengan orang yang bisa ngebeli kamu lah, lebih dari kamu ngebeli aku gitu. Ya udahlah ya, dadah.